Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam edukasi. Selamat siang teman-teman semuanya. Mohon izin untuk live streaming di dalam timeline Facebook saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan video live streaming secara langsung kepada Bapak Ibu semuanya tentang cara pengaturan akun Zoom Education agar akun tersebut bisa dimanfaatkan oleh siswa sehingga siswa tersebut nantinya bisa melakukan share screen, kemudian bisa juga kita break room ya. Jadi semua yang saya sampaikan ini nanti cukup Bapak Ibu semuanya menggunakan akun Zoom for Education. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, jika kita menggunakan akun Zoom for Education, kita memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu kita tidak perlu membayar biaya bulanan. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melakukan meeting kepada siswa lebih dari tiga siswa, kita memiliki fasilitas agar kita melakukan meeting itu selama unlimited, jadi tidak ada batas waktu 40 menit seperti akun Zoom yang biasa. Nah, itu ya. Kemudian nanti pengaturannya kita juga bisa mengaktifkan fitur break room, kita juga bisa mengaktifkan fitur semua partisipan atau semua peserta bisa melakukan share screen, sehingga nanti kalau misalkan ada siswa kita yang mau melakukan presentasi, kita bisa memberikan kesempatan siswa tersebut. Baik, bagaimana caranya teman-teman? Kita coba saja langsung ya. Kita akan mencoba bagaimana pengaturannya. Oke, yang pertama teman-teman pastikan teman-teman semuanya sudah memiliki akun Zoom for Education ya. Semuanya harus punya terlebih dahulu. Pertama kita harus masuk ke dalam website resminya terlebih dahulu. Jadi akunnya ini kita setting terlebih dahulu ya. Untuk pensettingannya kita hanya bisa melakukan melalui websitenya. Kita tidak bisa melakukan lewat aplikasi Zoom-nya ya. Jadi seperti itu. Baik, caranya bagaimana? Kita buka terlebih dahulu alamatnya di zoom.us seperti ini. Oke, lalu kita coba klik sign in. Ya, kita masuk saja sign in. Kemudian kita masukkan akunnya teman-teman. Kita masukkan akun Zoom Education kita ya. Ini mohon izin saya sembunyikan dulu, saya akan masukkan akun saya. Oke, saya sudah login teman-teman ya. Kita sudah login seperti ini. Nanti kalau teman-teman menggunakan akun Zoom for Education, maka di sini teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia sederhana, Zoom itu telah menghapus batasan waktu 40 menit ya untuk pendidikan. Oke. Untuk pengaturannya teman-teman, bagaimana caranya? Ya, saya biasanya memberikan pengaturan default seperti ini ya. Kita masuk ke bagian advance. Oke. Lalu kita masuk ke kita urut dulu ya, mulai dari atas dulu. Kita masuk ke user management dulu ya. Kita cek teman-teman, kita cek satu persatu kira-kira apa yang diperlukan untuk mengubahnya. Oke. Kita masuk ke advance aja langsung. Coba ini kita masuk ke ini ya, yang ini teman-teman. Setting. Coba kita cari settingannya ya. Kita masuk ke setting. Ini user ini tidak perlu kita ubah. Kemudian room, coba ini roomnya kita coba lihat pengaturannya ada apa saja. Oke ya. Jadi pengaturannya di sini teman-teman, ada di setting ini ya. Oke, bisa lihat di sini pengaturannya. Setting, kita klik aja settingnya. Kemudian kita turun ke bawah, kita pelajari satu persatu apa saja yang kira-kira penting yang harus kita aktifkan. Ya, waiting room ini kalau teman-teman aktifkan, maka siswa kita ketika sudah masuk tidak langsung otomatis masuk ke dalam room meeting kita, tetapi harus menunggu gurunya itu meng-approve terlebih dahulu ya. Saya kira ini tidak begitu penting karena siswa kita bebas ya mau masuk kapan aja, tidak perlu kita approve ya. Saya nonaktifkan.
kemudian meeting password, ini teman-teman bisa mengubahnya, default aja, bisa mengubahnya misalkan supaya mudah kita ganti menjadi kelas 6. Nah, misalkan seperti itu, boleh ya, kita save seperti ini. Ya, oke. Kita turun ke bawah lagi teman-teman. Kita coba cari-cari yang penting-penting aja. Oke. Ya, ini host video itu wajib menggunakan host itu wajib menggunakan video atau tidak. Kalau dirasa wajib, ini harus kita aktifkan seperti ini. Ya, kalau tidak kita nonaktifkan. Oke ya, seperti itu. Kemudian, ini dia. Ini lebih penting lagi teman-teman. Kalau misalkan ini kita aktifkan, maka peserta bisa masuk tanpa harus menunggu host terlebih dahulu. Nah, ini perlu ya. Misalkan kalau kita sebagai guru itu punya aktivitas yang lain, sedangkan kita itu sudah men-setting jadwalnya jam 8 pagi misalkan, kita akan melakukan meeting dengan siswa, tetapi ternyata ketika jam 8 pagi itu kita harus ke kantor terlebih dahulu. Ya, itu kita aktifkan ini saja biar siswa itu bisa masuk ya tanpa harus menunggu kita masuk terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut turun ke bawah teman-teman, kita aktifkan di bagian turun ke bawah lagi. Turun ke bawah kita aktifkan di bagian oke, ini dia yang penting. Agar semua siswa itu bisa melakukan share screen ya. Jadi ini kita aktifkan all participant ya, seperti ini. Nanti kalau kita tidak aktifkan ini, maka yang bisa melakukan share screen hanya guru saja atau hanya hostnya saja ya. Jadi kalau misalkan kita minta siswa untuk melakukan presentasi hasil karyanya seperti apa, itu tidak bisa, harus dijadikan host terlebih dahulu ya. Maka ini biasanya saya aktifkan all participant. Oke. Nah, kemudian ini dia. Who can start sharing when someone else sharing? Siapa yang dapat melakukan sharing jika sudah ada orang lain yang sharing? Maka ini perlu hanya guru saja atau hanya hostnya saja. Jadi ini biarkan saya seperti ini. Kalau teman-teman mengaktifkan ini, maka nanti sharingnya itu rebutan teman-teman. Ada siswa ini yang siswa A misalkan sedang melakukan sharing, jangan siswa yang lain itu nanti bisa merebut. Ya, jadi ini tidak perlu kita aktifkan. Kita aktifkan yang host only saja. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita save. Oke, selanjutnya kita turun ke bawah lagi. Turun ke bawah kita lihat apalagi yang penting. Oke, ini kita biarkan. Remote kita biarkan. Meeting reaction ini kita aktifkan ya. Sudah defaultnya seperti itu. Oke, nah ini dia break room teman-teman. Nah ini break roomnya kita aktifkan ya. Agar nanti kalau misalkan kita mau melaksanakan diskusi kelompok secara meeting ya, secara virtual, kita bisa memanfaatkan break room. Jadi nanti beberapa siswa kita masukkan ke dalam room-room tertentu, kita biarkan siswa itu melakukan diskusi ya. Jadi seperti ini kita aktifkan. Kemudian ini perlu tidak allow host to assign participant to breakout when scheduling. Ya, ini kita biarkan saja seperti itu ya. Kita biarkan aja, tidak masalah itu. Oke, kita turun ke bawah, virtual background biarkan. Ya, saya kira cukup itu teman-teman. Dengan teman-teman mengikuti apa yang saya demokan tadi, teman-teman bisa bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan share screen. Kemudian bisa juga kita mengaktifkan fitur break room-nya, ya. Jadi seperti itu teman-teman kira-kira yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga tutorial singkat melalui live streaming di Facebook saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.